Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Monika Ayu Pratiwi dengan NIM PO 7139025018 dan saya berasal dari tingkat 1C Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas laporan praktikum fisika farmasi saya dengan judul Pengaruh Penambahan Pelarut Campur terhadap Kelarutan Asam salisilat. Video ini akan mencangkup beberapa bagian yaitu tujuan praktikum, gambaran singkat prosedur, hasil yang saya peroleh, dan yang paling utama yaitu pembahasan mendalam yang akan kita bedah bersama-sama. Baik, kita mulai dari tujuan praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelarut campur yang terdiri dari aquades, etanol, propilen glikol, dan gliserol terhadap kelarutan asam salisilat. Nah, kenapa topik ini penting? Karena dalam dunia farmasi, kita seringkali berhadapan dengan zat aktif yang susah larut dalam air. Padahal, agar obat bisa bekerja dengan baik, zat aktifnya harus bisa larut dengan cukup baik di dalam tubuh. Asam salisilat adalah contoh nyata dari hal ini. Farmakope Indonesia menyatakan bahwa asam salisilat itu sukar larut dalam air. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Salah satu jawabannya dengan cara menggunakan pelarut campur atau yang dalam istilah ilmiah disebut co-solvent. Inilah yang akan kita buktikan pada praktikum kali ini. Sebelum masuk ke prosedur, izinkan saya menjelaskan sedikit dasar teori yang mendasari praktikum ini, supaya hasil dan pembahasannya nanti lebih mudah dipahami. Pertama, apa itu kelarutan? Kelarutan atau solubility adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut tertentu. Kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, jenis pelarut, ukuran partikel, dan yang paling relevan untuk praktikum kita adalah konstanta dielektrik pelarut. Kedua, apa itu konstanta dielektrik pelarut atau disebut KD? Itu menggambarkan tingkat kepolaran suatu pelarut. Semakin tinggi KD, semakin polar pelarutnya. Air memiliki KD 80, berarti sangat polar. Etanol memiliki KD 24-30, kalau propilen glikol itu KD-nya 32, gliserol itu KD-nya 43. Ketiga, prinsip like dissolves like. Zat polar mudah larut dalam pelarut polar dan begitupun sebaliknya. Asam salisilat punya karakter amfifatik, sebagian polar karena punya gugus minus COOH dan min OH. Tapi sebagian non-polar karena punya cincin benzena. Makanya dia sukar larut di air yang sangat polar, tapi mudah larut di etanol. Yang keempat yaitu fenomena kosolvasi. Ketika kita mencampur beberapa pelarut, kita bisa mengatur nilai KD campuran tersebut. Rumus yang digunakan adalah rumus Moore, yaitu KD campuran sama dengan jumlah dari fraksi volume masing-masing pelarut dikali KD masing-masing pelarut. Dengan menurunkan KD campuran mendekati KD optimal asam salisilat, kelarutan bisa meningkat drastis. Fenomena inilah yang disebut kosolvasi dan pelarutnya disebut kosolvent. Etanol, propilen glikol, dan gliserol adalah kosolvent yang umum digunakan dalam formulasi farmasi. Oke, sekarang kita masuk ke gambaran singkat prosedur praktikum ini. Praktikum ini terdiri dari beberapa tahap utama. Tahap pertama, pembuatan NaOH 0,1 N. Pertama, kami membuat larutan NaOH 0,1 N. Caranya yaitu menimbang 4 gram NaOH, kemudian kami melarutkannya dalam sedikit air di beker gelas, lalu memasukkannya ke labu ukur 1000 ml dan menambahkan aquades hingga tanda batas 1000 ml. Nah, tahap yang kedua yaitu pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Karena NaOH bersifat higroskopis dan mudah menyerap CO2 dari udara, konsentrasinya bisa berubah. Maka, kami melakukan pembakuan, yaitu menentukan molaritas NaOH yang sesungguhnya menggunakan asam oksalat sebagai standar primer. Caranya yaitu menimbang 630 mg asam oksalat, kemudian kami melarutkannya dalam 100 ml air. Kemudian, 10 ml larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan NaOH menggunakan indikator phenolphthalein atau PP hingga terbentuk warna merah muda. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan pelarut campur. Di sini kami menyiapkan 8 variasi pelarut campur, yaitu A sampai H, dengan komposisi air, etanol,
propilen glikol, dan gliserol yang berbeda-beda. Saya sendiri menggunakan pelarut campur E, yaitu 40% air, 30% etanol, 20% glikol, dan 10% gliserol. Yang keempat yaitu penentuan kelarutan asam salisilat, blanko, dan pelarut campur. Sebanyak 200 mg asam salisilat dimasukkan ke dalam 50 ml pelarut. Yang pertama, menggunakan air murni sebagai blanko, kemudian menggunakan pelarut campur E. Campuran dikocok hingga larutan jenuh, lalu disaring. Filtrat yang diperoleh kemudian dititrasi dengan NaOH menggunakan indikator pp. Dari hasil titrasi, saya bisa menghitung berapa mg asam salisilat yang benar-benar terlarut di masing-masing pelarut. Nah, sekarang kita masuk ke hasil yang saya peroleh. Hasil pembakuan NaOH dari hasil titrasi pembakuan, volume NaOH yang dibutuhkan untuk menitrasi 10 mili asam oksalat adalah 8,0 mili. Dari perhitungan diperoleh molaritas NaOH sesungguhnya adalah 0,125 m, yaitu sedikit lebih tinggi dari nilai teoritis 0,1 m. Ini wajar dan saya akan bahas lebih lanjut di bagian pembahasan. Yang kedua yaitu hasil blanko, kelarutan dalam air murni. Sebanyak 200 mg asam salisilat dilarutkan dalam 50 ml air. Hasil titrasi menunjukkan volume NaOH adalah 5,0 mili. Dari perhitungan, mol NaOH 5,0 dibagi 1000 dikali 0,125, yaitu saya mendapatkan hasil 0,00625 mol. Asam salisilat yang terlarut yaitu 0,00625 dikali 138,12 sama dengan 86,325 mg. Jadi, dari 200 mg yang saya timbang, hanya 86,325 mg yang berhasil larut dalam air. Ini membuktikan bahwa asam salisilat memang sukar larut dalam air. Selanjutnya yaitu hasil pelarut campur E. Pada pelarut campur E, KD-nya sama dengan 49,90, volume NaOH-nya 15,4 mili. Dari perhitungan, mol NaOH 15,4 dibagi 1000 dikali 0,125 menghasilkan 0,00195 mol. Asam salisilat yang terlarut 0,00195 dikali 138,12 sama dengan 265,881 mg. Nah, kelarutan meningkat dari 86,325 menjadi 265,881 mg, hampir 3 kali lipat dibandingkan dalam air murni. Nah, data lengkap kelompok pelarut A sampai H. Pelarut A yaitu KD-nya 70,15, kelarutannya 186,94. Pelarut B, KD-nya 64,95 dengan kelarutan 246,42. Pelarut C, 60,30 dengan kelarutan 252,79. Pelarut D, 55,10, kelarutannya 269,78. E punya saya sendiri 49,90, kelarutannya 265,88, dan pelarut F 45,25, kelarutannya 318,64. Lalu ada pelarut G 40,05 dengan kelarutan 322,89, dan yang terakhir yaitu pelarut AH, KD-nya 35,40 dan kelarutannya 339,88. Nah, di sini jelas terlihat bahwa semakin kecil nilai KD, semakin besar kelarutannya. Persamaan regregasi dari data kelompok diperoleh persamaan regregasi linier. Y sama dengan minus 5,143X ditambah 558,58 dengan koefisien korelasi R sama dengan minus 0,9658 dan R kuadrat 0,9328. Nilai R yang mendekati minus 1 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat antara KD dan kelarutan.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling utama, yaitu pembahasan. Di bagian ini, saya akan membahas 3 hal besar. Perbandingan hasil saya dengan standar farmakope dan literatur ilmiah. Yang kedua yaitu perbandingan dengan studi ilmiah sejenis. Dan yang terakhir yaitu analisis mendalam tentang mekanisme konsolvasi dan faktor-faktor yang memengaruhi hasil. Nah, yang pertama yaitu ada perbandingan dengan standar farmakope Indonesia 6. Pertama, mari kita bandingkan hasil saya dengan standar resmi. Poin pertama yaitu kelarutan dalam air murni saya memperoleh kelarutan asam salisilat dalam air sebesar 86,325 mg per 50 mili atau setara dengan 1,73 mg per mili. Nah, di Farmakope Indonesia edisi 6 menyatakan bahwa asam salisilat sukar larut dalam air dengan perkiraan sekitar 1 bagian dalam 460 mili atau sekitar 2,17 mg mili pada suhu 25 derajat Celcius. Ada selisih sekitar 0,44 mg per ml atau sekitar 20% di bawah nilai standar. Kenapa bisa berbeda? Nah, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama yaitu standar farmakope menggunakan suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan praktikum kami dilakukan di suhu ruang Jambi yang berkisar 28 sampai 32 derajat Celcius. Ironisnya, suhu lebih tinggi seharusnya meningkatkan kelarutan. Artinya, faktor suhu bukan penyebab utama perbedaan ke arah yang lebih rendah ini. Yang kedua yaitu kemungkinan larutan belum benar-benar jenuh saat disaring. Pengocokan yang kurang lama bisa menyebabkan asam salisilat belum sepenuhnya terlarut. Yang ketiga yaitu adanya kehilangan filtrat saat proses penyaringan, sehingga volume yang dititrasi berkurang. Yang keempat, kesalahan teknis dalam titrasi. Misalnya, titik akhir titrasi terlampaui atau kurang. Meskipun ada selisih, secara kualitatif hasil tetap konsisten. Asam salisilat memang sukar larut dalam air, dan ini sesuai dengan farmakope. Poin yang kedua, molaritas NaOH. Hasil pembakuan saya menunjukkan molaritas NaOH sama dengan 0,125 m, lebih tinggi dari teoritis 0,1 m. Selisihnya cukup signifikan, sekitar 25%. Mengapa bisa terjadi? Nah, ini penjelasan ilmiahnya sangat menarik. NaOH adalah zat yang sangat higroskopis, artinya dia suka menyerap air dan karbon dioksida dari udara. Ketika NaOH menyerap CO2, terjadi reaksi NaOH ditambah CO2 menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Sebagian NaOH berubah menjadi Na2CO3. Nah, Na2CO3 ini juga bersifat basah dan bisa bereaksi dalam titrasi, tapi tidak persis sama dengan NaOH murni. Akibatnya saat kita membakukan dengan asam oksalat, volume NaOH yang terpakai lebih sedikit karena NaOH yang efektif bereaksi lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini menyebabkan molaritas terhitung lebih besar. Pelajaran pentingnya, NaOH selalu disimpan dalam wadah tertutup rapat dan idealnya dibakukan ulang setiap kali akan digunakan. Poin ketiga, konstanta dielektrik pelarut E. Nilai KD pelarut E yang saya hitung adalah 49,90 menggunakan rumus Moore. KD sama dengan 0,4 dikali 80 ditambah 0,3 dikali 24 ditambah 0,2 dikali 32 dan ditambah 0,1 kali 43 menghasilkan 32 ditambah 7,2 ditambah 6,4 ditambah 4,3 yaitu hasilnya 49,90. Nilai ini konsisten dengan teori. Namun, perlu dicatat bahwa nilai KD propilen glikol di berbagai literatur bervariasi antara 32 hingga 42. Sehingga hasil perhitungan KD campuran juga bisa sedikit berbeda tergantung referensi yang digunakan. Poin yang keempat yaitu nilai korelasi R sama dengan minus 0,9658. Nilai R ini sangat mendekati minus 1, yang menunjukkan hubungan linier negatif yang sangat kuat antara KD dan kelarutan.
dengan R kuadrat sama dengan 0,9328, artinya 93,28%. Variasi kelarutan dapat dijelaskan oleh perubahan KD pelarut. Sisanya, sekitar 6,72% dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu, teknik pengocokan, dan ketepatan titrasi. Ini adalah konfirmasi ilmiah yang kuat bahwa teori kosolvasi bekerja sesuai prediksi. Yang B itu ada perbandingan dengan studi ilmiah sejenis. Untuk memperkuat analisis saya juga membandingkan hasil praktikum dengan 2 studi ilmiah internasional yang relevan. Studi pertama yaitu ada Jouban dan Panahi Azhar 2011, Journal of Chemical and Engineering Data. Penelitian ini mengkaji kelarutan asam salisilat dalam etanol, propilen glikol, dan N-metil 2-pirolidone pada berbagai suhu, menggunakan metode spektrofotometri UV yang lebih akurat dibanding titrasi. Hasilnya, kelarutan asam salisilat meningkat signifikan seiring meningkatnya fraksi etanol dan Fg bisa mencapai 3 hingga 7 kali lipat dibanding air murni. Nah, bagaimana dengan hasil saya? Kelarutan dalam pelarut E meningkat sekitar 3 kali lipat dibanding belangko. Ini sangat konsisten dengan temuan Jouban. Perbedaan metodologi memang ada. Mereka menggunakan UV spektrofotometri yang lebih presisi, sedangkan saya menggunakan titrasi alkalimetri. Tapi secara tren dan prinsip arahnya sama, yaitu memvalidasi hasil praktikum saya. Studi yang kedua, Manouchehrian dan Beiki 2023. Penelitian terbaru ini mengkaji kelarutan asam salisilat dalam campuran propilen glikol dan etilen glikol pada rentang suhu 20 sampai 40 derajat Celcius menggunakan metode HPLC dan gravimetri. Temuannya, kelarutan meningkat seiring naiknya fraksi propilen glikol dan suhu. Pada Pg tinggi, kelarutan bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat dibanding air murni. Relevansinya sangat tinggi untuk praktikum saya karena kami juga menggunakan propilen glikol sebagai kosolven. Tren yang mereka temukan sepenuhnya konsisten dengan tren yang saya peroleh dari data kelompok. Tabel perbandingan lengkap ada di laporan saya, tapi intinya hasil praktikum saya selaras dengan penelitian ilmiah internasional yang menggunakan metode lebih canggih. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode titrasi sederhana secara prinsip, tapi hasilnya valid. Yang C yaitu analisis mekanisme kosolvasi. Nah, bagian ini yang paling seru. Mari kita pahami mengapa kosolvasi bisa meningkat kelarutan secara kimia. Struktur asam salisilat dan sifatnya. Asam salisilat punya rumus molekul C7H6O3. Kalau kita lihat strukturnya, dia punya gugus karboksil yang polar, gugus hidroksil aromatik yang polar, cincin benzena yang non-polar. Karakter ganda ilmiah amfifatik yang membuat asam salisilat tidak terlalu cocok dengan air yang sangat polar, KD sama dengan 80, tapi sangat cocok dengan pelarut seperti etanol yang lebih moderat kepolarannya. Bagaimana kosolven bekerja? Nah, ketika kita mencampurkan air dengan etanol, propilen glikol, dan gliserol, nilai KD campuran turun dari 80 air murni menjadi lebih rendah. Dalam kasus pelarut E, menjadi 49,90. Nilai KD yang lebih rendah ini mendekati zona nyaman asam salisilat. Secara termodinamika, ini berarti energi bebas Gibbs pelarut menjadi lebih negatif. Artinya, proses pelarutan menjadi lebih spontan dan favorable. Bayangkan seperti ini. Asam salisilat seperti orang yang lebih suka suhu sedang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nah, menambahkan kosolven, kita menciptakan suhu lingkungan yang lebih nyaman bagi asam salisilat untuk larut. Peran masing-masing kosolven. Etanol KD 24-30, kosolven paling efektif dalam menurunkan KD campuran. Etanol bercampur sempurna dengan air dan memiliki suhu gugus minus OH
yang berinteraksi baik dengan asam salisilat. Semakin banyak etanol, semakin turun Kd, semakin tinggi juga kelarutannya. Propilen glikol Kd-nya 32, punya 2 gugus OH, sehingga bisa membentuk lebih banyak ikatan hidrogen dengan zat terlarut. Pg juga aman secara farmasi dan banyak digunakan dalam formulasi topikal dan oral. Gliserol Kd sama dengan 43, lebih tinggi dari etanol dan Pg, sehingga kontribusinya dalam menurunkan Kd campuran lebih kecil. Meskipun begitu, interaksi ikatan hidrogennya tetap berkontribusi pada peningkatan kelarutan. Mengapa hubungan Kd kelarutan linear? Persamaan regregasi kita Y sama dengan minus 5,143X ditambah 558,58. Slope negatif minus 5,143 artinya setiap penurunan 1 unit Kd, kelarutan asam salisilat meningkat sekitar 5,143 mg. Hubungan ini linear karena rumus Moore untuk Kd campuran juga linear terhadap fraksi volume. Dan perubahan Ag pelarut dalam rentang Kd ini mendekati hubungan linear dengan Kd. Yang D yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Ada beberapa faktor teknis yang perlu kita pertimbangkan dalam menganalisis hasil ini. Yang pertama ada suhu. Praktikum dilakukan di suhu ruang sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius, lebih tinggi dari standar yaitu 25 derajat Celcius. Suhu lebih tinggi umumnya meningkatkan kelarutan zat padat dalam cairan. Ini karena energi kinetik molekul pelarut lebih besar, sehingga lebih mudah pecah kisi kristal zat terlarut. Namun, suhu tinggi juga mempercepat penguapan etanol yang justru menurunkan kelarutan. Yang kedua yaitu ada kestabilan NaOH. Seperti yang sudah saya bahas, NaOH yang terpapar udara menyerap CO2 dan air. Ini mempengaruhi konsentrasi efektif NaOH dan hasil titrasi. Selisih 25% antara molaritas teoritis dan hasil pembakuan menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penyimpanan NaOH. Yang ketiga yaitu ada teknik penyaringan. Saat menyaring larutan jenuh, sebagian filtrat bisa terserap kertas saring atau tumpah. Ini akan mengurangi volume filtrat yang dititrasi dan mempengaruhi hasil perhitungan kelarutan. Yang keempat yaitu ada titik akhir titrasi. PP berubah warna dari warna tidak merah menjadi merah muda pada pH sekitar 8,2 sampai 10. Ketepatan dalam menentukan titik akhir titrasi sangat berpengaruh pada hasil. Penentuan titik akhir yang terlalu awal atau terlambat akan mempengaruhi volume NaOH yang tercatat. Yang kelima yaitu ada pencapaian kesetimbangan. Pengocokan yang kurang lama bisa menyebabkan larutan belum mencapai kesetimbangan jenuh saat disaring, sehingga kelarutan yang terukur lebih rendah dari jeda sebenarnya. Yang E yaitu ada signifikansi dalam farmasi. Terakhir, mari kita lihat mengapa semua ini relevan dalam dunia farmasi nyata. Asam salisilat banyak digunakan dalam sediaan topikal, gel, krim, lotion, untuk indikasi jerawat atau akne, hiperkeratosis atau penebalan kulit, kutil, dan eksfoliasi kulit. Nah, konsentrasi yang biasa digunakan adalah 2-10%. Masalahnya, air saja tidak cukup untuk melarutkan asam salisilat pada konsentrasi setinggi itu. Di sini, kosolven berperan. Dari data praktikum ini, formulasi Kd sekitar 35 hingga 50 yang sesuai dengan pelarut E sampai H memberikan peningkatan kelarutan 3 hingga 4 kali lipat dibanding air murni. Ini bisa dicapai dengan kombinasi air 10-40%, etanol 30-45%, propilen glikol 20-25%, gliserol 10-20%. Komposisi ini aman, telah terbukti efektif. Sudah banyak digunakan dalam formulasi farmaseutika komersial. Tentu saja, pemilihan komposisi akhir harus mempertimbangkan tidak hanya kelarutan, tetapi juga stabilitas formulasi dalam penyimpanan, keamanan dan toksisitas kosolven, penerimaan pasien, apakah masih nyaman di kulit, regulasi yang berlaku di negara tersebut. Tapi, data kelarutan seperti yang kita peroleh di praktikum ini adalah titik awal yang sangat penting dalam proses pengembangan formulasi. Dengan demikian,
Demikian juga video laporan praktikum saya tentang pengaruh penambahan pelarut campur terhadap kelarutan asam salisilat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan juga mudah difahami. Saya Monika Ipratiwi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.